teman kos yang hampir mati dalam keadaan glowing. Kejadiannya ini udah lama waktu aku masih ngekos dulu. Jadi ada salah satu teman kos kita yang suka banget perawatan, bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Segala jenis skincare dia pakai, bahkan mulai dari skincare yang gak penting. Padahal posisinya saat itu dia masih kuliah, belum kerja dan masih nunggu kiriman dari orang tua. Yang anehnya setiap orang tuanya ngirim uang bulanan, dia gak pernah nyisihin sama sekali buat makan dia. Semua uangnya dia pakai buat beli skincare dan perawatan. Dan jujur kita akui, karena perawatan itu kulitnya jadi bersih dan mulus. Gak heran kalau misalnya dia ngabisin seluruh uangnya buat perawatan doang. Nah sebenarnya bukan itu yang jadi masalah buat kita, karena dia udah gak punya uang lagi buat beli makan. Akhirnya dia sering banget nebeng sama kita. Kayak misalnya kita lagi makan nasi bungkus, tiba-tiba aja dia nyelonong ikut gabung makan. Kalau misalnya ketepatan saat itu ada yang lagi makan, yang pada akhirnya jadi sebungkus untuk berdua. Sebagian orang sih gak masalah, tapi sebagian ada yang jijik kalau makannya itu berdua, apalagi kalau makannya itu pakai tangan. Saking seringnya dia nebeng makan ke orang-orang, karena dia gak mau ngeluarin uangnya sama sekali buat beli makanan. Awalnya semuanya masih terima, sampai akhirnya lama-kelamaan ada salah satu yang muak dan kayak mempengaruhi semua orang gitu buat jangan mau berbagi makanan sama dia. Apalagi posisinya saat itu kita masih anak kos, bahkan untuk makan kita setiap harinya harus beli nasi bungkus. Pas lagi enak-enak makan, tiba-tiba kita harus bagi dua. Kadang kalau dicomotin kita nggak bakalan selera makan lagi, apalagi kita itu nggak terlalu kenal dekat, cuma kenal karena satu kos aja. Akhirnya salah satu teman kita yang udah mulai muak, dia ngajakin kita untuk berhenti berbagi makanan sama si teman kita yang glowing tadi. Akhirnya sepakatlah semuanya kalau mau makan itu harus di kamar masing-masing. Pas jamnya makan, tiba-tiba teman kita yang glowing ini keluar dari kamarnya, mungkin karena dia udah lapar. Akhirnya dia cari siapa yang lagi makan di dapur. Karena nggak ada, akhirnya dia ketukin pintunya satu persatu. Dan pas dibuka, dia langsung nanya, ada yang punya cemilan nggak? Soalnya dia lagi lapar. Akhirnya salah satu teman aku bilang, kenapa dia nggak pernah stok cemilan padahal dia tahu kalau udah sering lapar. Terus dia bilang cuma butuh buat ganjel perutnya doang. Dan saat itu nggak ada yang ngaku kalau punya cemilan. Akhirnya dia nunggu sampai malam, gak ada satupun orang yang makan di ruang dapur tadi. Akhirnya dia ngetuk pintu salah satu teman kita. Di situ dia nanya teman kita tadi ini udah makan atau belum. Karena temanku ini jawab udah, dia pun heran karena nggak lihat temanku ini makan di dapur tadinya. Terus dia nanya makannya di mana. Akhirnya temanku ini tadi ngaku kalau dia makan di luar. Kita nggak tahu sama sekali kalau ternyata uangnya benar-benar habis. Kita mikirnya tadinya dia mau nyimpan uangnya itu buat beli skincare lagi, tapi ternyata di awal bulan tadi udah dihabisin buat beli skincare. Akhirnya keesokan harinya dia nggak keluar kamar, dan pas ibu kos ngecek, dia tuh udah benar-benar lemes banget karena dia nggak makan dari kemarin. Akhirnya ibu kos nyuruh kita buat bagiin makanan kita ke dia, dan salah satu dari kita pun gerak buat beli nasi bungkus. Di situ dia baru bilang ke kita kalau ternyata uangnya itu udah habis buat beli skincare, makanya dia nggak punya uang lagi buat beli makanan.